Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor. Teman-teman subscribe dimanapun Anda berada. Teman-teman para pendengar, di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan pemasangan blok baru di Jupiter Z burung hantu ini ya. Tadinya motor ini bloknya sudah habis oversis ya, terlalu tipis ya, bahkan sudah tidak pakai piston dia. Ini sudah terlalu tipis, jadi rentan panas. Motor ini cepat sekali panas. Jadi motor ini akan saya pasang blok baru, akan kita ganti dengan blok baru. Baik teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini, saya doakan dulu teman-teman semua, semoga teman-teman semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Baik teman-teman, saya akan lanjut. Ini kita akan buka ini pistonnya ya, pistonnya ori ya teman-teman ya. Saya pakai piston ori dan blok ori juga. Nah ini bloknya ori, blok ori seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini jadinya kembali ke standar lagi ya teman-teman, kembali ke standar lagi ya. Ini bloknya bagus ya teman-teman ya, kalau yang ori tetap bagus ya teman-teman ya. Nah ini piston dan ringnya. Baik ya, di video ini saya bukan hanya sekedar memperlihatkan cara pemasangan saja. Di sini saya akan menjelaskan juga sedikit atau memberi tip dengan teman-teman. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan ketika memasang blok baru. Yang saya maksud di sini agar bisa bertahan ya teman-teman, agar bisa bertahan dan tidak cepat berasap. Apa-apa saja yang harus kita perhatikan ketika pemasangan ring, ketika pemasangan seal clamp, dan ketika pemasangan packing juga banyak sekali yang harus kita perhatikan di sini agar pekerjaan kita ini menjadi maksimal, menjadi baik dan maksimal. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya akan lanjut. Nah, baik teman-teman. Nah, ini ya. Untuk di bagian head yang perlu kita perhatikan di sini ya teman-teman ya, itu adalah di botol-botol klep ya. Yang pertama harus kita perhatikan itu adalah botol-botol klep. Botol-botol klepnya itu longgar ataukah masih sempit ya. Pertama seperti ini, kita pegang di sini ya. Nah, lalu kita goyang. Nah, jika tidak ada goyang ya, jika ada goyang sedikit saja, bolehnya sedikit saja ya, jangan terlalu kocak. Memang ada sedikit saja, boleh sedikit saja, jangan terlalu kocak ya. Jika sudah longgar ya teman-teman ya, jika sudah longgar itu artinya nanti ketika klep ini turun dia akan berbunyi, akan ada bunyi berisik di bagian head ya. Nah, untuk di sini juga harus untuk di klep masuk juga kita rasakan. Nah, ini dua-duanya masih bagus ya, teman-teman ya, masih sempit. Nah, itu yang pertama ya. Nah, terus yang kedua di seal klep ya, teman-teman ya. Nah, untuk di seal klep seperti ini. Nah, ini seal klepnya ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk seal klepnya. Klepnya harus kita pasang nah untuk di seal klep ini ya teman-teman ya. Untuk di seal klep kita harus memakai pakai yang ori ya teman-teman. Untuk di seal klep ini kita harus pakai yang ori, karena kalau seal klep yang biasa-biasa itu ya bisa nantinya sebentar sudah keras, sebentar saja kena panas dia sudah keras, akhirnya di bagian klep, di bagian seal klep dan botol-botol ini akhirnya menjadi bocor. Jadi untuk pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Untuk pemasangannya seperti ini, langsung saja kita dorong ke bawah seperti ini ya, dorong saja ke bawah. Pastikan dia benar-benar lurus masuknya.
Nah, tidak melenceng ya. Seperti itu. Pastikan benar-benar lurus masuknya ke bawah. Terasa sekali sempit ya silnya ya. Nah, ini kita pasang untuk di klep buang lagi. Nah, ini juga sudah masuk. Bagus ya teman-teman ya masuknya. Nah, terus setelah masuk kita buka klepnya. Kita buka klepnya dulu, lalu kita pegang ya, kita rasakan bisa nggak diputar ya. Jika seal klepnya ini longgar di sini di posisi botol-botol ini, artinya nanti pasti akan bocor. Nanti motornya bisa berasap lagi. Nah, itu ya teman-teman ya, hal-hal yang harus diperhatikan di bagian head di sini. Nah, baik teman-teman, kita langsung pasang per klepnya. Nah, seperti ini ya, kita pasang klepnya dulu. Nah, setelah kita pasang klepnya seperti ini, kita perhatikan kembali di bagian seal di sini apakah longgar. Nah, seperti itu. Nah, ini sangat kuat ya teman-teman ya. Nah, ini saya yakin sekali nanti ini akan bertahan lama ya. Nah, ini sangat sempit sekali. Nah, baik, kita lanjut ke pemasangan pernya. Tahan dulu dengan kertas ya, seperti ini. Kita gunakan karet ya teman-teman ya, karet ban dalam ya atau benen, kita pasang di sini. Itu. Kita pasang yang kedua untuk di klep masuk ya, yang tadi klep buang, yang ini klep masuk. Kita paskan seperti itu, lalu kita berikan karet lagi seperti ini ya, sambil menekan karetnya ke bawah sedikit, lalu pastikan pukul sedikit. Nah, seperti itu langsung terpasang. Nah, ini belum terpasang ya. Nah, tinggal keluar satu, kita ulangi dengan karet lagi, pukul kembali. Nah, masuk ya teman-teman ya. Jadi mudah sekali ya untuk pemasangan speed klep ini ya. Nah, jika sudah seperti ini ya teman-teman, kita harus tes dulu. Kita tes dulu dari lubang buang dan lubang masuk ya. Kita coba tes pakai. Nah, baik, kita coba dari lubang masuk dulu. Nah, kita perhatikan di bawah. Nah, bersih ya teman-teman ya, tidak ada bocor sedikit pun. Nah, itu artinya bukan seal ya teman-teman. Ini kita bukan mengetes seal, ini adalah mengetes kebocoran dari klep, bukan seal. Kalau seal itu oli dari sini ya. Nah, jangan teman-teman, ada juga ya teman-teman yang salah mengira ya, jika tidak bocor seperti ini katanya tidak berasap. Bukan itu ya teman-teman ya. Ini kita menguji kebocoran kompresi ya, bukan kebocoran oli ya. Di sini kita mengetes kebocoran kompresi ya. Kalau kompresinya bocor, tenaga motor akan berkurang. Tapi kalau sealnya bocor, bukan tenaganya berkurang tapi motornya berasap, seperti itu ya. Kita tes yang satunya lagi.
kita tes untuk di klep buang. Aman ya teman-teman ya, sepertinya aman, dua-duanya bagus dan tidak meleleh sedikit pun, tidak rembes sedikit pun. Nah ini artinya bagus ya teman-teman ya, untuk di kebocoran kompresinya atau kebocoran klepnya, bukan seal klep ya. Kalau seal klep itu lain, itu yang saya jelaskan tadi. Oke. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me. Ini selesai, lalu kita nah ini sudah kita bersihkan tadi. Setelah kita bersihkan, lalu kita ke pemasangan ring di piston. Nah untuk pemasangan ring di piston ini memang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Nah ini ringnya. Ini piston ya. Nah ini ada tanda ya. Ini artinya yang kecil, coakan kecil artinya klep buang, coakan besar artinya klep masuk ya, karena klep masuk lebih besar daripada klep buang. Itu ya teman-teman ya. Artinya piston ini akan mengarah seperti ini nantinya. Nah untuk pemasangan ring, nah untuk posisi ring ya teman-teman ya, untuk di piston ya, ini ada tanda coakan kecil dan coakan besar. Coakan kecil ini adalah untuk di klep buang dan ini adalah klep masuk. Klep buang dan klep masuk, lebih besar klep masuk daripada klep buang ya, seperti itu. Jadi ini kita pasang pertama untuk di ring spiralnya di bagian atas ya teman-teman ya. Saya berikan sambungannya di bagian atas seperti ini. Sebenarnya untuk pemasangan ring ini terserah ya teman ya, terserah saja di mana saja boleh, asal jangan sambungan antara ring 1 dan ring 2 ini ketemu seperti ini ya. Nah ketemu seperti ini itu tidak boleh ya teman-teman ya, tidak boleh ketemu seperti ini. Nah asal nah sebenarnya untuk pemasangan ring ini terserah ya teman-teman ya, di mana saja boleh. Dan ini untuk ring tipis, ring oli ya teman-teman ya. Dan yang satunya ada tanda untuk penahan ring spiralnya. Untuk penahan ring spiral ini nanti coakan ini, cantolan ini akan masuk ke bagian ring spiral ya. Saya akan posisikan ini di depan seperti ini, arah cantolan itu ke belakang. Nah saya berikan di pinggir ya. Teman-teman mau memposisikannya di mana itu terserah ya teman-teman ya. Saya tidak mematokkan harus seperti ini, tidak, asal jangan sambungannya ketemu saja. Nah seperti ini. Nah ini sambungannya saya berikan di pinggir lagi, boleh seperti itu. Atau teman-teman bikin pertama di atas sambungannya, terus di bawah, boleh juga. Saya tidak melarang seperti itu. Nah ini saya berikan di pinggir lagi, boleh juga seperti ini. Nah seperti itu. Nah, ini baru saya berikan di pinggir lagi. Ini yang agak buram ya teman-teman, yang agak hitam, yang hitam ya. Dan ini yang ada silvernya, ini ring yang ada silvernya. Nah ini saya berikan lagi di pinggir di sini dan mengarah mereknya ke atas, atau bagian yang cembung seperti ini itu ke
atas. Nah, seperti itu. Di pinggir boleh, atau atas bawah boleh. Namun saya lebih suka sebenarnya untuk membikinnya atas bawah. Nah, ini saya akan bikin atas bawah. Karena semakin jauh pertemuan dari ring ini semakin baik untuk kompresi. Ya. Semakin jauh sambungan ring ini kita buat semakin baik untuk kompresi. Nah, ini ya, yang pertama dari belakang itu di bawah saya bikin sambungannya. Terus yang kedua di atas ring yang hitam kompresi itu di bawah, dan ring yang agak silver atau yang putih itu di atas. Jadi atas bawah. Ya, saya lebih senang pakai sambungannya seperti ini. Logika saja, semakin jauh sambungan itu semakin baik untuk kompresi, semakin tipis untuk ring ini ada kebocoran kompresi di situ. Itu saja patokan dari saya, hanya itu ya teman-teman ya. Baik, kita pasang satu klipnya di bagian di sini. Nah, seperti itu. Pastikan klip yang kita pasang ini benar-benar terpasang ya, benar-benar masuk. Lalu kita pasang di motornya. Nah, baik ya teman-teman ya. Jika sudah seperti ini ya, nah ini kita berikan pelumas dulu sedikit ya. Boleh di sini di bagian dalam dan di pen. Lalu kita pasang langsung. Begitu terpasang, langsung kita pasang klipnya. Itu. Oke. Kita berikan pelumas lagi di bagian pistonnya. Nah, di sini packingnya sudah terpasang, kita akan langsung saja pasang bloknya. Di sini kita berikan oli, ya. Lalu kita ratakan, langsung saja kita pasang. Baik teman, kita langsung pasang packingnya, packing headnya atau dexelnya. Namun sebelumnya kita lap dulu di bagian di sini ya. Pasang dulu bantalan ketengnya atau roll ketengnya, lalu kita pasang packingnya. Nah, untuk bus di sini penahan getaran. Nah, untuk bus di sini penahan getaran ini sudah ada di sini. Kita langsung saja pasang. Nah, yang tadi sudah kita pasang di bawah ya. Untuk fungsinya bus ini adalah untuk menahan getaran juga ya teman-teman ya.
Kita langsung saja pasang. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. Nah, setelah kita kunci baut 4, lalu kita pasang ketengnya. Nah, kita cari topnya di sini. Di sini ada garis 3 ya, atau huruf H ya, seperti huruf H. Tapi yang jelas itu adalah garis 3 ya. Garis 3 kita lihat, kita paskan di sini. Atau dengan cara memasukkan hobeng ke lubang busi seperti ini, kita merasakan pistonnya berada di TMA ya. Untuk merasakan pistonnya berada di TMA, kita pastikan seperti ini dengan obeng. Ya, kita rasakan. Nah, itu. Nah, di situ ya teman-teman ya. Nah, ini. Itu pas posisi piston berada di TMA. Kita rasakan dengan memutar di sini. Cari piston itu yang posisinya paling atas. Itu ya, teman-teman ya. Lalu kita pasang gigi sentriknya. Ada garis di sini, kita paskan dengan soakan tonjolan di sini ya. Nah, ini belum pas, kita geser. Nah, di situ pasnya ya teman-teman ya. Nah, itu posisinya pas sekali, pas ini garisnya pas di sini, dan di sini ada tanda huruf H atau garis 3. Nah, dan di busi dan di piston berada di posisi TMA. Oke, kita langsung pasang saja. Untuk penguncian di sini boleh dengan menahan dengan obeng di sini. Nah, seperti itu. Atau dengan menggunakan impact ya. Saya memang sengaja tidak memperlihatkan dengan impact agar teman-teman yang pemula bisa melakukan tanpa menggunakan impact, tanpa membetel baut ini, tanpa memahat ya. Jadi dengan cara seperti itu, tahan di bagian di sini, lalu putar seperti ini ya, sambil mendorong dari obeng ini ke sana. Nah, lalu dikunci seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, baik teman, kita tinggal pemasangan tensioner dan karburator. Baik, kita akan lanjut. Baik sahabat, ini sudah saya pasang semua. Tensioner sudah dipasang, karburator sudah, busi sudah, oli sudah, dan knalpot sudah siap semua. Kita akan coba hidupkan dulu. Sebelum kita hidupkan, kita engkol dulu agar minyaknya turun. Lalu kita on-kan kontak, mudah-mudahan langsung hidup ya. Ya, benar.
teman-teman ya, bagus, hidupnya langsung bagus ya. Paling tinggal kita setel angin karburatornya. Ini karburatornya juga tidak pakai saringan hawa ya, tidak pakai karetnya ya. Ini karena baru dibongkar, saya belum berani gas-gas terlalu kuat ya teman-teman ya. Tapi ini sepertinya bagus untuk di bunyinya, mesinnya juga bagus ya. Ya, kita coba setel sedikit di karbunya. Oke teman-teman, segitu saja dulu. Ini sudah bagus. Saya belum berani untuk terlalu memaksa menarik gasnya. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.